Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bayu Pratama. Karena di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial mengenai cara penginstalan Odoo, kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan navigasi atau toolbar yang ada di dalam Odoo. Sebelum itu kita akan memasuki beberapa pembahasan sedikit mengenai navigasi apa yang akan saya bahas di video ini. Oke, kembali lagi sekarang masuk ke pembahasan apa yang akan nanti dibahas di video tutorial navigasi Odoo itu sendiri. Di sini saya akan membahas 8 bagian setiap masing-masing yang akan dijelaskan nantinya. Yang pertama itu ada create database, lalu yang kedua ada view card, yang ketiga lalu ada developer mode, yang keempat ada view metadata, yang kelima ada serve view, kemudian yang keenam ada namanya filter, yang ketujuh group by, dan yang terakhir itu date format and separator. Lalu yang pertama itu adalah create database, dimana nanti saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat database yang baru di Odoo 16 itu. Lalu yang kedua ada view card. Di sini view card ini ada beberapa masing-masing kelompok lagi yang akan nanti saya praktekkan langsung di video penjelasan. Nah, di sini ada 5 dari masing-masing view card ini, gitu. Bagian masing-masing dari view card. Yang pertama itu ada list view, di mana menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah atau ke samping dengan tampilan yang dapat di-scroll. Lalu yang kedua ada Kanban view, di mana menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Lalu yang ketiga ada pivot table view, di mana ini berfungsi mengelompokkan, mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung dan menganalisa data. Yang keempat lalu ada graph view. Di sini memberikan tampilan grafis dari data dalam bentuk diagram batang, kemudian lingkaran dan diagram garis. Lalu yang terakhir ada calendar view, menyediakan garis waktu, tampilan jadwal untuk data. Mereka menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender harian, mingguan maupun bulanan. Selanjutnya ada bagaimana cara mengaktifkan developer mode itu. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial dalam ketiga bagian ini. Yang pertama itu langsung dari database setting. Yang kedua ada melalui URL atau alamat website dengan menambahkan debug sama dengan 1. Lalu yang terakhir ada add-on atau yang di sini kita sebut melalui ekstensi browser saya sendiri. Yang keempat, pembahasan yang keempat itu ada view metadata, di mana view metadata ini berguna untuk mengetahui detail informasi sebuah dokumen, mulai dari tanggal pembuatan, nama pembuat, diedit oleh siapa, dan terakhir diedit oleh siapa. Oke, langsung yang pembahasan kelima itu ada serve view, di mana serve view ini berguna untuk mencari data yang kalian inginkan. Lalu yang keenam ada filter, di mana filter menyaring data yang banyak agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan atau juga mengelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Lalu pembahasan yang ketujuh ada group by, di mana group by ini bertujuan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Lalu yang terakhir ada date format separator. Di sini bertujuan untuk mengubah format tanggal, bulan dan tahun. Lalu dia juga bisa mengubah sebuah bahasa atau terjemahan dari Inggris ke Indonesia di dalam Odoo sendiri. Tenang saja, di sini saya akan mempraktekkan ke 8 bagian ini di dalam Odoo-nya itu. Tetap ikuti saja terus alurnya, jangan di skip karena ini berguna untuk cara mengenal bagaimana fitur-fitur di dalam Odoo sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke video tutorial. Oke, seperti yang saya bilang di pembukaan tadi, di sini saya akan langsung mempraktekkan atau mentutorialkan bagaimana cara menggunakan navigasi Odoo ya. Yang pertama kalian harus buka yang namanya Chrome atau browser lain. Lalu yang kedua, ketikkan localhost. Nah, localhost
tinggal di enter saja. Nah, yang pertama adapun pembahasan yang dibahas itu bagaimana cara membuat database baru gitu kan. Yang kalian lakukan ini adalah mengklik manage database ini. Okay. Biar kalian gak bingung dan gak lupa, itu cara yang pertama kalian lakukan adalah mengubah set master password kalian. Oke. Tinggal diklik set master password ini. Lalu maka muncul tampilan sebagai berikut. Oke. Master password ini didapatkan di saat kalian selesai menginstal Odoo lalu membuat database gitu. Nanti ada sebuah nomor dan huruf itu yang acak gitu. Itulah master password kalian yang perlu diingat gitu, untuk mengubah set master password yang kalian inginkan. Misalkan contoh, biasanya master password ini formatnya seperti ini. Kita itu kemudian BRG. Nih, biasanya master password seperti ini kan formatnya. Lalu kalian mau mengubah master password yang kalian inginkan. Di sini saya misalkan ambil contoh Bayu Script Pratama Script 2. Saya mengikuti format yang dibuat oleh sistem. Nah, setelah itu kalian klik continue. Nah, selesai itu sudah kalian membuat set master password yang kan supaya mudah diingat. Selanjutnya, bagaimana cara membuat database yang baru? Caranya mudah banget, tinggal create database. Nah, lalu di sini kalian masukkan master password yang tadi kalian buat. Misalkan Bayu Pratama 24. Nah, di sini setelah itu kalian buat nama database yang kalian suka gitu. Ini kreasi kalian sendiri. Di sini saya hanya menyontohkan uj_bayu. Oh sorry, karena tugasnya itu navigasi Odoo, jadi saya ketik navigasi Odoo. Nah, UG Universitas Gunadarma _navigasi_Odoo gitu. Di sini kalian masukkan password kreasi kalian sendiri. Ini saya tidak mengisi phone number ya, karena saya belum menemukan atau belum mencari apakah ini pengaruh atau tidak, jadi saya skip dulu. Lalu yang kedua ada language. Ini adalah bahasa gitu. Ini terserah kalian mau menggunakan bahasa apa, yang pasti sesuka hati kalian gitu. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris saja karena biar mudah untuk memahami modul-modul yang ada di dalam Odoo-nya nanti gitu. Lalu yang kedua ada country, ini negara ya. Pilih negara kalian masing-masing, terserah mau Argentina, mau Spanyol, mau misalkan mau Afghanistan, terus Rusia, temu paman Putin gitu kan, terserah. Ini suka-suka kalian lah, yang pasti kalian kan baru warga negara Indonesia ya, klik saja Indonesia, nggak usah macam-macam gitu. Lalu jangan lupa dicentang demo data ini, klik continue. Maka setelah klik continue, maka ada tampilan login seperti ini. Kalian masukkan tadi email, password yang kalian buat tadi ya. Nah, di sini kan terlihat kan database yang saya buat, di mana Universitas Gunadarma _navigasi_Odoo 16. Lalu tinggal klik login saja. Nah, setelah itu tampilan awal pertama kalian masuk emang kosong begini di menu discuss. Oke, jangan panik, yang kalian lakukan hanya pergi ke home menu ini gitu. Klik saja kemudian ke apps, aplikasi. Nah, di sini tersedia banyak modul dari Odoo-nya sendiri gitu. Kalian jangan bingung, pilih saja atau install saja yang kalian inginkan gitu. Contoh di sini saya mau install yang namanya Sales gitu kan. Klik saja Sales. Oh ya, di sini kenapa ada Sales_management? Kalau misalnya kalian baru pertama kali install, kalian tidak ada, kalau tidak salah, tidak ada tulisan kayak Sales Management kemudian stop. Ini karena saya mengaktifkan developer mode gitu. Tapi caranya nanti ya. Oke. Nah, setelah itu kalian install saja.
tunggu beberapa saat, lalu kalian akan kembali ke menu discuss gitu. Oke, ini berikut adalah tahap pertama bagaimana membuat database yang baru. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai view card gitu, atau toolbars yang tersedia di Odoo yang sudah tadi saya jelaskan di materi. Balik lagi ke klik home menu, kemudian pergi ke sales, modul sales yang sudah kalian install gitu. Nah, di sini ada beberapa customer atau mungkin data. Jadi yang saya akan gunakan itu pertama itu ada namanya list view gitu. Nah, list view ini tampilannya seperti ini ya. Dia dari atas menuju ke bawah gitu. Jadi kita bisa scroll atau mungkin ya kegunaannya fungsi dari list view itu adalah seperti ini gitu. Caranya pergi aja di ujung kanan sini, kemudian diklik yang namanya list, kan tampil seperti ini gitu. Lalu yang kedua ada namanya Kanban view gitu. Di sebelahnya list view gitu. Tinggal diklik. Setelah muncul, ini adalah tampilan dari Kanban view, dimana mengubah daftar list menjadi sebuah kartu kayak begini nih guys tampilannya. Oke, caranya sama, tinggal sebelahnya lalu klik Kanban view gitu. Lalu sebelahnya lagi ada tools calendar gitu, atau melihat kalender. Di sini tinggal diklik saja kalender. Nah, di sini ada tampilan kalender di mana saya menggunakan kalender ini di hari 12. Oh sorry, di hari Minggu tanggal 12 Mei. Ini kalian bisa cek, lalu kalian bisa memilih, menyesuaikan mau melihat yang mana. Misalkan contoh ready-made, ini tersedia ready-made, kali klik lalu edit. Kemudian ada lumber INC gitu. Nah, sama seperti tadi. Ini kalian tinggal kalian praktekkan saja sendiri. Kemudian ada status. Ini status menampilkan undefined dan undefined yang ungu gitu. Yang membedakan itu mungkin purchase ordernya atau data yang belum selesai gitu. Oke, setelah itu ada menu tools yang namanya pivot ini. Pivot ini berguna untuk menampilkan atau menampilkan tabel. Ini saya contohkan sedikit. Misalkan saya mau mengambil total dari sebuah customer. Misalkan di sini saya ambil Gemini Furniture dan saya klik customer, otomatis dia muncul yang namanya Michael Admin. Lalu saya kurang puas, di sini saya mau melihat order date years gitu. Nah, keluarlah tahun 2023. Setelah itu kemudian saya kurang puas lagi, ya mungkin kita pilih ke quarternya gitu. Di sini kalian bisa coba-coba fungsi dari masing-masing menu tools pivot ini. Yang terakhir itu ada namanya toolbar grafik gitu. Sama seperti sebelumnya, kalian tinggal pergi ke ujung kanan sini, kemudian tinggal diklik yang namanya tools graph ini. Nah, toolbars ini banyak tersedia beberapa diagram gitu. Pertama ini adalah diagram bars, diagram batang gitu kan. Cara melihatnya atau menggunakan diagram lingkaran dan diagram garis caranya mudah. Kalian tinggal pergi ke sini, kalian pilih, ada line chart, terus kemudian ada pie chart. Ini di sini adalah diagram garis. Lalu selanjutnya ada diagram pie. Begitulah pembahasan saya mengenai view chart. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengaktifkan sebuah developer mode itu di dalam Odoo. Oke, langkah pertama itu ada kalian pergi ke menu setting. Nah, lalu kalian scroll ke bawah, maka ada tulisan developer tools. Kalian hanya aktifkan yang ini saja ya.
activate the developer mode with asset. Oke, tinggal diklik. Tunggu beberapa saat karena lagi loading. Nah, setelah kalian klik itu nanti akan muncul gambar kumbang. Dimana cara melihatnya? Kalian pergi ke atas ini. Otomatis setelah kalian mengaktifkan developer mode akan muncul gambar seperti kumbang gitu. Oke. Lalu ada cara yang kedua yaitu mengubah URL atau mengubah alamat website itu. Caranya tinggal gampang. Kalian tinggal klik saja di sini localhost/web tanda tanya sama dengan 1 gitu. Tinggal diklik. Nanti otomatis dia akan muncul gitu. Karena di sini sudah saya mengaktifkan developer mode, jadi tidak perlu lagi untuk mengaktifkannya di URL website. Lalu langkah ketiga itu ada namanya kita add-ons gitu. Bagaimana cara mendownloadnya? Yang kalian lakukan adalah pergi ke Google lalu klik aja extension. Nah, otomatis kalian akan diarahkan ke Chrome website. Ke Chrome Web Store. Nah, kemudian cari saja ekstensi atau add-on yang developer mode buat Udo gitu. Bisa contohkan Udo developer. Ya, tinggal di enter, otomatis tunggu beberapa saat. Nah, bukan Udo developer mode. Kalian ketik Udo debug mode gitu. Nah, tinggal diklik saja ini. Karena di sini saya sudah menginstal, jadi nggak perlu untuk menginstal kedua kali. Jadi yang saya lakukan, yang saya akan berikan kepada kalian itu kalian tinggal klik download saja di sini atau tambahkan ke ekstensi tulisannya. Maka setelah itu kalian akan diarahkan ke menu ekstensi itu sendiri, di mana sudah terinstall Odoo Debug ini. Misalkan kalian belum terinstall atau di sini masih non aktif, kalian tinggal aktifkan saja, tinggal digeser menjadi warna biru. Setelah itu, misalkan belum aktif, belum ada yang namanya gambar kumbang ini, kalian tinggal refresh saja, nggak usah bingung. Otomatis nanti akan muncul sendiri gitu. Oke, begitu untuk pembahasan bagaimana cara mengaktifkan developer mode. Oke, selanjutnya bagaimana cara melihat view metadata. Oke, karena sebelumnya saya sudah mengaktifkan developer mode, jadi langkah selanjutnya itu adalah bagaimana cara melihat view metadata. Caranya sangat mudah, kalian pergi ke home menu ini, kemudian pilih modul sales. Lalu pilih salah satu data aja kan, terserah kalian. Pilih salah satu data, diklik. Oke, setelah diklik, kalian tinggal pergi ke gambar kumbang ini atau pergi ke developer mode. Lalu di sini ada pilihan yang namanya view metadata. Nah, di sini sudah tampil ya, dimana kita bisa melihat view metadata mulai dari ID, kemudian XML ID, lalu ada nomor update, kemudian ada pembuatnya siapa, lalu ada tanggal ngebuatnya tanggal berapa dibuat, kemudian ada siapa terakhir ngedit, terus kemudian siapa tanggal berapa terakhir diedit gitu. Ini adalah tampilan view metadata. Oke, selanjutnya saya akan membahas di mana ada set view, kemudian ada filter, lalu ada group by. Ikuti saja terus langkahnya. Yang pertama kalian pergi ke menu discuss ini. Pergi ke modul sales. Caranya kalian klik home menu lalu klik modul sales. Nah, ini adalah tampilan yang saya akan jelaskan gitu.
Yang pertama ini adalah search view gitu, di mana kalian bisa melihat atau mencari customer siapa, terus salesperson siapa yang ingin ditampilkan. Oke, contohnya itu di sini saya akan menampilkan customer yang namanya Diko gitu. Tinggal diketik saja di keyboard Diko edit. Nah, ini adalah fungsi search view ini gitu, dimana kita akan mempermudah mencari customer yang kita inginkan gitu. Karena di sini saya mencari Diko edit, maka yang keluar customer Diko edit. Lalu kita misalkan mencari namanya Mark demo. Oh, tidak ada, berarti begini. Tidak ada ya. Oke, di sini kita akan mencari mulai dari number deh. Misalkan saya mau ambil contoh S0 0020. Nah, otomatis yang saya cari sudah tampil gitu. Nih, di sini saya mencari S0020 ini. Nah, yang keluar ini. Oke. Itu adalah fungsi dari search view. Lalu yang kedua ada filter, mana kita akan menyaring atau memfilter sebuah data yang ditampilkan di sini menjadi sebuah data yang kita inginkan. Caranya klik saja filter. Nah, di sini kalian pilih, kalian mau ngelihat apa nih gitu. Misalkan di sini saya mau ngelihat status deh, dia udah quotation atau sales order gitu. Karena di sini banyak kan, jadi saya ingin melihat yang quotation. Nah, otomatis filter yang saya cari itu atau saya saring adalah quotation gitu, dimana kita akan melihat status ini sesuai yang kita, dimana quotation semua gitu ya. Lalu di sini saya akan mau mencari filter sesuai sales order. Nah, otomatis dia sudah menyaring yang kita cari. Di sini kita mencari namanya sales order. Oke. Terus langkah berikutnya kita akan mengelompokkan memakai tools atau group by ini, fungsi group by ini gitu. Tinggal diklik saja, kemudian kita mau mengelompokkan sesuai apa dulu gitu. Misalkan di sini saya mau sesuai customer. Nah, otomatis tampilan sesuai grup atau kelompok ini adalah nama-nama dari customer. Misalkan Deko Edit. Nah, dia tersedia datanya gitu, atau aktivitas yang sedang berjalan. Lalu yang kedua ada Gemini Furniture dan seterusnya gitu. Ini kalian bisa coba di kodenya atau di kalian praktekkan langsung gitu. Berikut sekian itu untuk penjelasan mulai dari search view, kemudian filter, yang terakhir group B. Oke, ini adalah langkah terakhir di mana kita akan mengubah sebuah bahasa kemudian date format atau tanggal ya. Caranya kalian gampang. Pergi ke menu setting, lalu pergi ke yang namanya translation gitu. Tinggal diklik lalu pilih language. Nah, di sini kalian tinggal pilih bahasa yang sesuai dengan menggunakan fungsi search view yang sudah tadi dijelaskan. Cari saja di sini bahasa. Nah, otomatis search view ini sudah menyarankan yang kita ketik tadi gitu. Dimana kita mengetik bahasa Indonesia daripada kalian harus scroll mouse kalian gitu mencari satu-satu. Alangkah baiknya kalian gunakan fitur yang sudah disediakan oleh Odoo ini adalah search view yang mempermudah kalian. Nah, tinggal diklik. Nah, di sini adalah tampilan language atau bahasa dari bahasa Indonesia itu sendiri, di mana tersedia mulai dari format bulan, format hari, tanggal, kemudian ada jam plus PM AM, kemudian ada tahun, ada hari gitu. Yang kalian lakukan di sini klik activate biar berubah dari bahasa Inggris ke Indonesia.
Lalu direction ini adalah tulisan ya, dari mana kita kiri ke kanan. Jika kalian menggunakan bahasa Arab itu otomatis kanan ke kiri gitu, tinggal diubah aja. Oke, ini ada desimal separator, mungkin kalian bisa memakai koma atau titik di sini. Saya tidak mengubah ya, di sini bawaan saja. Ini untuk rupiah, mungkin untuk mata uang di sini di titik atau mungkin koma, terserah kalian. Ini di sini saya tidak mengubah apapun kecuali date format dan time format ini. Di sini kita ambil contoh itu adalah time format. Tinggal kalian blok saja di sini. Ctrl C pada keyboard, lalu tinggal di copy di sini. First day of week ini hari pertama di dalam satu minggu. Mungkin di sini date format nggak usah ya, biar sesuai ya, hari, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Nah, setelah kalian ubah sesuai keinginan kalian tinggal save manual, lalu klik activate and translate. Tinggal di add saja. Lalu klik switch to Indonesia. Nah, otomatis tampilannya berubah kan. Kita bisa lihat mulai dari pengaturan umum, user company, kemudian terjemah, gamification alat, teknis gitu. Memang dari terjemahan ini kita rada sedikit bingung gitu untuk bahasa Indonesia yang tersedia di Odoo ini. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya sama, kalian pergi ke terjemah lalu ke bahasa. Di sini kalian tinggal pilih saja yang mau kalian aktif atau kalian pun nonaktifkan gitu. Di sini saya ambil contoh, kita akan menonaktifkan bahasa Indonesia ini gitu. Caranya tinggal klik saja di sini nonaktifkan. Di sini kita langsung saja ke mengubah bahasanya dengan cara klik bahasa Inggris ini. Lalu tinggal di klik ini, activate and translate. Lalu tambah. Kemudian tukar dari Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, otomatis tampilannya sudah berubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Begitupun juga tanggal dan begitupun juga time formatnya. Begitu penjelasan singkat atau lebih tepatnya penjelasan saya tentang bagaimana cara menggunakan navigasi Odoo. Untuk mengakhiri video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.